I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak Rocky dan teman-teman Rocky di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, tetap dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha.
baik, ketemu lagi dengan Kalori. Seperti biasa di awal bulan, di minggu pertama, pasti ketemu dengan Kalori. Wah, bulan ini sudah bulan terakhir di tahun 2021. Wah, kalau nggak ada corona mungkin kita sudah merencanakan liburan kemana ya. Tapi karena masih ada COVID ya atau corona ya, ditahan-tahan dulu ya. Liburannya yang deket-deket aja ya, yang nggak terlalu ketemu banyak orang ya. Ya ada juga yang mungkin yang masih di rumah aja ya. Nggak apa-apa ya adik-adik, itu nggak mengurangi sukacita kalian ya. Oke, seperti biasa di bulan baru, di minggu pertama pasti nih ada tema baru nih selama 1 bulan ini ya. Karena sekarang bulan Desember, kalian pasti sudah bisa nebak ya kita akan kira-kira belajar apa selama bulan Desember ini ya. Oke, nanti Kalori sebutkan deh ya apa yang mau kita pelajari pada minggu ini ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan berdoa yuk, boleh? Nah, tapi sebelum berdoa, Kalori kayaknya mau buka masker dulu, boleh ya? Boleh. Oke, biar suaranya kedengeran ya, jelas. Sampai di kalian terdengar suaranya Kalori gitu, nggak kayak kumur-kumur ya. Nah, karena pakai masker kan kehalang masker ya, jadi nggak gitu kedengeran. Nah, kalau buka kan pasti kedengeran ya. Oke, yuk kita berdoa. Sikap berdoanya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah untuk beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman dari Kakak Rocky ya Tuhan. Kiranya apapun yang nanti disampaikan oleh Kakak Rocky dapat menjadi sesuatu bagi hidup kami ya Tuhan. Kami dapat belajar dari setiap perkataan firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini ya Tuhan. Bukakan hati kami, suburkan hati kami ya Tuhan, menerima benih-benih dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke deh. Ya, tema bulan ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus ya. Ya, kelahiran juru selamat kita ya. Yang pertama, di minggu pertama Kak Lori mau sharing tentang jangan takut sebab Tuhan menyertai ya. Jangan takut sebab Tuhan menyertai. Ayat bacaan kita pada minggu ini dari Yesaya 7 ayat 14. Yuk dibuka dulu ya kitab kalian ya yang sudah disiapkan tadi, dibuka. Yesaya 7 ayat 14. Sudah dapat? Sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Oke, buat adik-adik yang sudah baca, boleh dibaca dengan suara keras tapi nggak teriak ya. Keras tapi nggak teriak. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, itu ayatnya ya. Apa sih yang mau Kak Lori sampaikan dari ayat tersebut? Nah, itu kan Kak Lori tadi ambil dari satu ayat ya, dari ayat yang ke-14. Tapi kalau kalian baca dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 25, ada ceritanya kenapa Nabi Yesaya berkata seperti itu adik-adik ya. Nah, kalau Lori ceritakan aja ya, nanti adik-adik boleh baca lagi di rumah dari ayat yang 1 sampai 25 ya. Setelah kalau diceritakan ya. Nah, jadi ceritanya saat itu Nabi Yesaya sedang mengingatkan seorang raja Yehuda Israel Selatan ya. Yehuda Israel Selatan pada saat itu namanya adalah Bapak Ahaz bin Yotam bin Uzziah ya. Ahaz bin Yotam bin Uzziah itu raja yang memerintah pada saat itu, Raja Yehuda Israel, bagian Israel Selatan ya.
Kalau kalian ingat kok Israel Selatan Kak, kok ada Raja Yehuda ya. Kalau kalian mundur lagi bacanya ya, kalau kalian baca sebelum Yesaya itu kan saat mereka sampai ke tanah perjanjian itu dibagi-bagi ya, Yehuda kemana, Lewi kemana gitu ya. Tuh. Nah saat itu rajanya adalah Ahaz ya. Nah ya, pada saat itu Raja Ahaz ini sedang dalam posisi ketakutan adik-adik. Kenapa dia takut ya? Nah, karena dia sedang menghadapi serangan dari dua kerajaan ya. Dua kerajaan ya. Kerajaan apa kalau kerajaan Aram dan Israel ya. Terus Nabi Yesaya bilang, Tuhan ya, jangan takut. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti bertindak. Tuhan hanya membutuhkan kepasrahan dari Raja Ahaz ya kepada Tuhan yang memberinya hidup ya. Pada saat itu Nabi Yesaya bilang ya kepada Raja Ahaz dan meminta Raja Ahaz ini untuk mengendalikan rasa takutnya, karena rasa takutnya telah merasuki hidupnya sehingga tidak bisa melihat karya Allah dalam hidupnya ya, karena dia saking takutnya ya, saking takutnya gimana ini ya di pikirannya, ya dia nggak bisa berpikir, nggak bisa melihat bahwa Tuhan tuh bisa melakukan segala sesuatunya ya dalam hidupnya. Dia mungkin bisa melakukan segala sesuatunya ketika diserang tadi ya oleh dua kerajaan ya. Nah, dia Nabi Yesaya ini selalu menegaskan kepada kita semua bahwa akan datang seseorang yang akan dinamai Immanuel ya. Immanuel itu telah dinubuatkan pada zaman Yesaya yang hidupnya sekitar, kalau kalian tahu itu sekitar 700 SM sebelum Masehi ya, sebelum Masehi, dan digenapi nanti ya. Kalau kalian bisa nih buka nih antara Yesaya itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Yesaya itu perjanjian lama ya kan. Coba kalian buka di Matius 1 ayat 2 ya. Itu apa yang dikatakan Yesaya itu digenapi ya, digenapi. Itu tandanya Tuhan tidak berbohong ya, dia pasti menepati janjinya meskipun membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi saat Yesaya berkata kepada Raja Ahaz itu berupa nubuatan ya, dan itu digenapi di perjanjian baru di Matius 1 ayat 23 ya, bahwa telah lahir sang juru selamat ya, yang diberi nama Immanuel ya, dinamakan Immanuel ya. Berarti nggak bohong ya, berarti apa yang dikatakan Nabi Yesaya saat itu pada Raja Ahaz itu tergenapi di perjanjian baru di Matius ya. Nah, kenapa Kak Lori sharingkan itu ya ke kalian ya? Karena ini adik-adik, yang rasa takut itu adalah bagian dari hidup kita ya. Kak Lori juga ada rasa takutnya, kalian juga pasti ada rasa takutnya, mama papa di rumah juga pasti ada rasa takutnya ya. Dan setiap kita juga mempunyai rasa takut, bener nggak? Adik-adik pernah takut nggak? Misalnya takut kegelapan, takut nanti ujiannya gagal, takut nggak bisa ngerjakan pelajaran ini, takut nggak bisa buat PR, pasti kan ada rasa takut ya. Nah itu hal yang wajar ya, hal yang manusiawi ya, hal yang manusiawi bahwa kita ini diri kita ini ada batasnya ternyata ya, ada batasnya dan membutuhkan bantuan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita ya. Nah, oleh karena rasa takut itu kita juga bisa menolak kehadiran Tuhan, benar nggak? Ya, karena kita terlalu takut nih, jadi kita teralihkan gitu ke bahwa kita tuh punya Tuhan yang hebat
ya. Kadang lupa, oh iya kita kan punya Tuhan Yesus, kenapa kita harus takut? Nah kadang ketakutan itu mengalahkan kalau pikiran dan akal sehat kita kadang ya. Aduh ini gimana? Aduh nanti aku takut ini nggak berhasil, gimana ya? Nanti takut ujianku nilainya jelek gitu kan. Nah itu kadang adik-adik nggak nyadari bahwa kita juga nggak menyadari bahwa kita menolak kehadiran Tuhan ya. Nah tapi kita juga harus bisa mengendalikan rasa takut kita ya, karena itu tadi Kak Lori bilang kalau misalnya terlalu takut itu kadang menjadi penghalang kita antara kita dengan Tuhan, adik-adik dengan Tuhan. Jadi kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang keren gitu ya, yang bisa melakukan segala apapun, yang bisa membantu kita untuk menaklukkan rasa takut kita ya. Nah kita kadang kalau saking takutnya tuh tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dan lebih mengandalkan diri kita sendiri ya. Dari tadi kan cerita-cerita yang tadi Kak Lori bahas di awal dari Yesaya tadi, Yesaya 7 ayat 14 yang diambil satu ayat dan kalian harus baca ayat 1 sampai 25. Raja Ahas ini saking ketakutannya gitu loh, karena diserang oleh dua kerajaan besar ya, Raja Aram dan Raja Israel pada saat itu. Dia ketakutan, dia sangat takut sampai dia melupakan bahwa ada Tuhan yang bisa membantu dia. Jadi dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri ya. Kenapa Kak Lori sekarang tadi dibahas di awal ya, kenapa cerita dulu kenapa Raja Ahas, karena itu juga terjadi di kehidupan kita ya. Bahwa kita juga punya rasa takut yang kadang terlalu berlebihan kadang ya, yang sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa ya, yang nggak ada batasnya, yang bisa bantu kita untuk menyelesaikan setiap rasa takut kita, permasalahan kita ya. Nah itu saking takutnya kadang kita hanya mengandalkan diri kita sendiri ya. Nah sekarang Kak Lori mau tadi kan nubuatan Nabi Yesaya, kalian ingat kan Kak Lori tadi ada sebut nubuatan. Nah ayat tersebut adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Tahu nggak adik-adik arti kata nubuatan itu apa? Ramalan Kak, yes betul. Perkiraan Kak yang akan terjadi nanti ya, betul ya. Nubuatan adalah ramalan yang akan sesuatu yang akan terjadi nanti. Biasanya itu nubuatan disampaikan oleh seorang nabi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain. Itu nubuatannya pada zaman dulu ya. Nah tadi setelah kita baca yang Yesaya 7 ayat 14 ya, kalau kalian baca dari ayat 1 sampai 25, kita baca sama-sama. Tadi yang Kak Lori sudah singgung juga kan, bahwa masa sih Kak, apa benar Kak nubuatan itu terjadi? Cara tahunya gimana Kak? Nubuatan Nabi Yesaya saat Raja Ahas mengalami ketakutan tentang akan lahir seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel, itu dari mana Kak? Beneran Kak nubuatan itu? Ya tadi kan Kak Lori udah singgung ya di awal, ada adik-adik ya dari perjanjian lama Nabi Yesaya bernubuat ya. Pada saat itu nubuatnya disampaikan ke Raja Ahas dan itu sudah digenapi di perjanjian baru. Adanya di mana? Di Matius 1 ayat 23 ya. Kalau kalian nanti baca, buka. Nah, itu nubuatan terjadi ya. Ada tertulis di situ ya. Yesus lahir dan Tuhan itu enggak bohong, digenapi janjinya ya. Nyatalah kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan berjanji kepada Raja Ahas pada saat itu bahwa ia akan mendatangkan seorang yang disebut Immanuel, dan yang disebut Immanuel tak lain adalah Yesus. Sekarang siapa yang tahu artinya Immanuel? Ya tahu artinya Immanuel?
Coba tanya sama mama sama papa ya. Atau nggak kalian kalau tadi kalian baca Matius 1 ayat 23 ada di situ. Nah, siapa yang tahu artinya Immanuel? Yes, artinya Tuhan menyertai ya. Jadi kalori hari ini mau membuat kalian yakin ya, kalau kalian saat takut ya, saat ketakutan, kalian nggak boleh mengandalkan diri sendiri ya. Ya terus ketakutan itu membuat kalian tambah, aduh gimana ya, tambah takut misalnya ya, menghadapi segala sesuatunya ya. Kita punya Tuhan ya, Tuhan yang kita bisa andalkan ya. Ya walaupun kalian pastinya punya mama papa di rumah, punya teman-teman ya, punya oma opa ya yang bisa membantu kalian saat kalian mungkin menghadapi ketakutan. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu bisa kita andalkan dalam segala apapun, baik ketakutan, kesusahan, kesedihan dan lain-lain ya. Terutama kesukaan, kesenangan, sukacita itu pasti ya kita melibatkan Tuhan. Yang sedih-sedih, yang kita kecewa gitu ya, jangan lupa Tuhan selalu ada beserta kita, karena Tuhan menyertai adik-adik semua ya. Itu ya, dari seorang Raja Ahaz dan nubuatan Nabi Yesaya kita belajar bahwa jangan takut adik-adik, dalam segala sesuatu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yes! Nah itu ya, karena kita masuk bulan Desember nih ya, artinya kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ayo kita buka lagi, kita baca lagi ya, yang nubuatan dari Nabi Yesaya. Terjadi di perjanjian baru di Injil Matius ayat 1:23. Dari bacaan tersebut ternyata Yesus sendiri yang disebut Immanuel, karena di Yesaya, kalau kalian perhatian di Yesaya 47 ayat 14 tidak disebutkan bahwa di situ adalah Yesus ya, dinamakan Immanuel ya, tapi di Matius diperjelas ya bahwa Yesus itu adalah Immanuel ya. Tuhan menyertai kita. Oke, itu yang mau kalori sharingkan hari ini ya, dari cerita Raja Ahaz, dari Nabi Yesaya bernubuat bahwa jangan takut ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan adik-adik semua di rumah ya. Oke? Sampai suara kalori terlalu semangat habis ini ya. Kalau udah bulan Desember semangat ya, karena kita akan menghadapi tahun baru ya. Oke, sebelum Kak Lori tutup nih, seperti biasa adik-adik ada ayat hafalan ya. Ini untuk adik-adik kelas kecil dulu deh ya. Kejadian 26 ayat 24b ya, dari kata jangan takut ya, diambil dari kata jangan takut ya. Mama papa minta tolong ya, kalau adik-adik yang belum bisa baca nanti mama papa ucapkan dan diikuti oleh adik-adik semua ya, adik-adik yang kecil yang belum bisa baca. Yuk, Kejadian 26 ayat 24b, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Luar biasa ya ayatnya. Oke, sekarang kelas besar ya, dari yang tadi Kak Lori selalu sebutkan tuh, penggenapan dari nubuatan Yesaya, yaitu Matius 1 ayat 23. Ya, baca ya, sudah disiapkan oleh Kak Icat di layar kalian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sip? Sip, dihafalkan ya, jangan lupa divideokan ya. Minta papa ingatkan, papa dan mama ingatkan untuk mengirimnya ke kakak Rocky semua ya. Oke adik-adik, sip. Yuk kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar kembali dari firman-Mu ya Tuhan.
Kami belajar bahwa kami tidak bisa dikalahkan dengan segala ketakutan yang kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan selalu ingat bahwa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami dan selalu menyertai langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada minggu ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana? Kalian sudah belajar sesuatu di minggu ini ya? Minggu ini walaupun tadi kalori ceritanya agak panjang ya, karena dari nubuatan Yesaya kepada Raja Ahaz, itu adalah contoh gimana kita tidak boleh dikalahkan dengan rasa takut kita ya. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita kalau sendiri apabila ketakutan itu terlalu menakuti diri kita ya. Kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama kita ya. Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita ya. Dari adik-adik sekarang sampai nantinya, Tuhan itu selalu menyertai adik-adik semua. Jadi jangan takut sebab Tuhan menyertai adik-adik semua. Ya, itu ya inti dari apa yang kakak sharingkan hari ini ya. Tidak boleh takut ya, takut apapun ya, termasuk sama takut gelap ya, takut ada yang di sini takut, mungkin takut kecoa gitu kan ya, nggak boleh takut ya, harus berani ya. Oke, sekarang saatnya adik-adik akan terima berkat dari Tuhan. Kalori minta adik-adik bangkit berdiri semua ya, aminkan dengan antusias bahwa kasih Tuhan buat adik-adik makin naik dan tidak turun, dan bukan menjadi kepala dan menjadi ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masukmu, dan percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari genggam kedua tangan kita dan kita ucapkan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka tangan adik-adik dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Bye-bye.